Akibat hujan deras, sejumlah wilayah di Indonesia terendam banjir seperti di Semarang, Brebes, dan Pringsewu. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangkit listrik tenaga air di Waduk Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Halo, selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Anyus Pagi dan sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di Anyus Pagi hari ini. Ya, betul sekali, dan selain 3 berita utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Galuh Pandu, inilah Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali Anyus Pagi hari ini, di mana diduga akibat korsleting listrik, 2 rumah warga di kota Jambi ludes terbakar. 2 unit rumah di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dilalap api Senin dini hari. Peristiwa ini terjadi saat warga di kawasan padat penduduk ini sedang lelap tertidur. Warga yang panik memadamkan api yang terus membesar dengan alat seadanya. Petugas Damkartan Kota Jambi menerjunkan sedikitnya 6 unit armada ke lokasi kejadian. Gara-gara mesin macet di atas rel kereta api, sebuah minibus ditabrak kereta api di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya kendaraan terpental belasan meter dan terekam video milik warga. Awas, Ma! Sebuah minibus dihantam KA Blambangan Express di perlintasan rel di Jalan Raya Gempol Keraton, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Senin malam. Akibatnya minibus terpental sejauh belasan meter. Saat kejadian, minibus dikendarai Amin, warga Kelurahan Bendomunggal yang hendak menjenguk anaknya yang sakit di RSUD Bangil. Nahas di perlintasan palang pintu rel kereta api, kendaraannya macet usai terperosok ke jalur kereta api. Korban sempat turun dari mobilnya untuk minta tolong pada warga sekitar. Masuk ke jemblangan ya Pak. Jemblangan, mobilnya terperosok dahulu. Dan itu saya nggak melanggar palang pintu. Setelah terperosok beberapa menit, barulah palang pintu itu tutup. Saya sempat turun mobil minta tolong kepada Pak penjaga. Kondisi kurang berkonsentrasi serta kurangnya hati-hati dalam mengendara, namun cuaca hujan waktu itu sehingga mobil lari ke arah kiri, terlalu ke kiri sehingga bawa jalan dan terperosok ke jalur rel kereta api. Ada korban jiwa enggak? Untuk korban jiwa nihil. Peristiwa ini kini ditangani aparat kepolisian Satlantas Polres Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Anyus melaporkan. Proses evakuasi balita 4 tahun yang terjebak di dalam gorong-gorong saat hujan deras di Karangasem, Bali berlangsung dramatis, pemirsa. Biar aman, tali turun. Dari tadi ada palu. Warga bersama tim SAR gabungan bergotong royong berusaha menyelamatkan balita yang terjebak di gorong-gorong saat hujan deras mengguyur wilayah Karangasem, Bali Senin sore. Pencarian Huzaifah, 4 tahun, yang terjatuh di gorong-gorong membutuhkan waktu 3 jam hingga lokasi korban ditemukan. Warga menemukan korban setelah mendengar tangisan dari dalam gorong-gorong dan berusaha mengevakuasi balita itu dengan alat seadanya. Dan korban berhasil diselamatkan. Korban ditemukan dalam kondisi tubuh yang menggigil
karena lebih dari 3 jam berada di dalam gorong-gorong. Korban sempat berpegangan saat arus air di gorong-gorong mengalir deras. Gila Pak, pas baru masuk itu sebenarnya ragu-ragu lah gitu kan, karena gede lumayan airnya dari sini tuh. Udah baru masuk tuh, enggak begitu gede airnya. Nah temuin anaknya itu, dia berdiri gini, dia disapa ngapain gitu, dia bilang. Nah itu udah bilang mau disuruh ngajak lah gituin, disuruh sama bapaknya. Yang penting anak sudah. Semua masyarakat, Bapak Polisi, BPDB semuanya. Terima kasih. Semoga Tuhan membalas semuanya dengan kebaikan. Hujan yang luar biasa. Sekarang Keluarga tak henti-hentinya mengucapkan syukur karena Huzaifah berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Orang tua korban membawa anak 4 tahun itu ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan kondisi anaknya. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Bentrok antar 2 kelompok warga terjadi di Timika, Papua. Peristiwa ini mengakibatkan 6 warga terluka akibat senjata tajam dan 1 mobil terbakar. Dua kelompok warga di Timika, Papua saling serang menggunakan senjata panah di wilayah perkebunan pada Minggu siang. Peristiwa tersebut melibatkan 2 kelompok yang masih berhubungan keluarga, yakni kelompok Riki Dolame dan kelompok Tommy Dolame. Bentrokan ini mengakibatkan 6 warga terluka akibat terkena panah. Bahkan bentrok berlanjut hingga pembakaran mobil. Petugas terpaksa melepaskan gas air mata untuk meredam aksi saling serang tersebut. Tak hanya itu, sejumlah warga diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Menurut informasi, bentrokan ini dilatar belakangi kasus lama, yaitu salah satu warga dari kelompok Tommy Dolame tewas terkena panah oleh kelompok Riki Dolame saat memetik pinang. Kasus ini pun sudah diselesaikan secara adat, namun bentrok kembali terjadi. Kedua kelompok membubarkan diri. Hingga kini aparat masih berjaga-jaga di lokasi kejadian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi susulan. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Ratusan pedagang Pasar Petisah Medan menggeruduk kantor Wali Kota Medan menolak rencana pengelolaan parkir dengan menggunakan portal pada tiap pintu masuk basement Pasar Petisah. Para pedagang khawatir adanya portal akan mengurangi pendapatan mereka. Ratusan pedagang Pasar Petisah Medan yang tergabung dalam Pelindung Persaudaraan Pedagang Pasar Bersatu P4B Kota Medan geruduk kantor Wali Kota Medan Senin siang. Mereka menyampaikan penolakan dan aspirasinya terhadap rencana pengelolaan parkir yang nantinya akan menggunakan portal pada tiap pintu masuk basement Pasar Petisah. Perwakilan pedagang menyebut rencana Wali Kota Medan ini dinilai akan berdampak dan merugikan pedagang di tengah kondisi pasar yang sudah sepi serta menurunnya minat pembeli, otomatis berdampak pada omset pedagang merosot. Sosialisasinya ke pedagang. Terus yang kedua, penolakan kami itu, kami mengkhawatirkan akan terjadinya penurunan omset kami Bang di basement itu. Karena apa? Minat pembeli itu untuk kunjungan ke bawah itu kami takutkan itu akan terjadi. Sementara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution menjelaskan tujuan pemberlakuan portal guna perbaikan fasilitas di Pasar Petisah. Selama ini kerap terjadi pungli dan pemasukan daerah pun berkurang.
Yang kita tekankan fasilitasnya, bukan portalnya, makanya jangan bahasanya jangan diiniin. Portal itu kan salah satu medianya saja untuk mensortir yang masuk secara resmi dan masuk tidak secara resmi, ataupun yang bisa masuk atau tidak bisa masuk. Karena ketika masuk, yang tadi kendaraannya sudah di backup. Sejauh ini, pedagang tetap menolak meski dalam tahap uji coba. Pemkot Medan juga akan menggaransi keamanan bagi kendaraan yang parkir di areal yang di portal untuk menghindari aksi pencurian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Penertiban pedagang kaki lima di Kota Pamekasan, Jawa Timur diwarnai adu mulut. Beruntung kejadian tersebut dilerai oleh petugas yang berjaga di lokasi. Adu mulut terjadi saat petugas gabungan menertibkan para pedagang di Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Jawa Timur. Para pedagang kaki lima ini menolak direlokasi dan mengklaim sudah berjualan di tempat ini sekitar 5 tahun silam. Hal itu yang menyebabkan banyak kritikan kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menertibkan para PKL dan mengembalikan fungsi awal sebagai taman. Pihak pemerintah Kabupaten Pamekasan secara tegas memindahkan para PKL ke tempat yang memang sudah disediakan. Kami masih standby di sana. Jangan-jangan kita pulang, mereka datang lagi. Maka kita standby-kan di sana. Dan standby ini Dishub dan Satpol setiap harinya kami kerahkan 55 personil. 24 jam, Pak? Hah? Iya. Sip-sipan 2 sip. Ada sebagian PKL yang secara sukarela pindah, sementara sebagian terpaksa diangkut menggunakan truk ke tempat yang sudah disediakan. Akibat hujan deras, pemirsa, sejumlah wilayah di Indonesia terendam banjir. Ya, pemirsa, di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, banjir ini terjadi, pemirsa, di mana puluhan rumah di perumahan Kutilang Raya, Ungaran Timur terendam banjir. Sementara di Brebes, Jawa Tengah, sejumlah desa di 4 kecamatan terendam banjir. Puluhan rumah warga di perumahan Kutilang Raya, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terendam banjir. Ketinggian air bervariasi bahkan mencapai 1,5 meter. Selain di perumahan Kutilang Raya, banjir juga merendam perumahan Sidosari dengan ketinggian mencapai 1 meter. Mengantisipasi banjir kian parah, warga langsung mengevakuasi barang-barang berharga dan kendaraan mereka ke tempat yang lebih aman. Banjir akibat hujan deras hingga membuat kali Susukan meluap. Banjir akibat luapan sungai Pemali di Brebes, Jawa Tengah menyebabkan sejumlah desa di Kecamatan Jatibarang, Wanasari, Songgom, dan Larangan terendam banjir. Banjir terparah yakni di Desa Kedung Tukang, Buaran, Kebon Agung, dan Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang. Polisi, TNI, BPBD, dan PMI masih melakukan evakuasi warga terdampak banjir, terutama warga lanjut usia, anak-anak, dan ibu hamil untuk ditampung di lokasi yang lebih tinggi. Banjir juga menggenangi ruas jalan Provinsi Jatibarang Brebes setinggi 30 cm akibat limpahan Sungai Pemali. Warga dan pegawai Pemda Kabupaten Pringsewu terpaksa beraktivitas di genangan air. Mereka harus melewati air setinggi 40 cm untuk menuju tempat kerja. Banjir juga merendam 200 hektar lahan sawah yang baru sebulan ditanam padi. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Wai Bulog yang membawa kiriman air dari Sungai Wai 5 Pesawaran. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Selain di Kelungkung, tanah longsor juga terjadi di Jalan Kendedes, Ubung, dan Pasar Utara. Dari 8 orang korban, 3 selamat, 3 meninggal dunia, dan 2 korban lain masih dalam upaya pencarian. Peristiwa tanah longsor terjadi di kawasan Jalan Kendedes, Ubung, dan Pasar Utara, menimbun sebuah rumah kos-kosan dengan korban berjumlah 8 orang. 3 korban dinyatakan selamat, 2 meninggal dunia, sementara 2 korban lagi masih dalam upaya pencarian. Peristiwa terjadi sekitar pukul 7.30 pagi, di mana warga panik terjadi tanah longsor.
Warga pun bahu-membahu bersama petugas mencari korban yang tertimbun reruntuhan. Update evakuasi terhadap warga dari Ubung Kajo dan Pasar Utara, diinformasikan itu jumlah keseluruhan 8 orang, 3 orang ditemukan selamat dan 3 orang sudah dapat dievakuasi menuju rumah sakit pusat Sanglah ya, dan 2 orang masih dalam proses evakuasi. Dan semoga di hari ini kita sudah mengerahkan dengan eskavator di lokasi kejadian, dan apa yang kita harapkan semua dari tim SAR gabungan supaya segera lagi 2 orang ini bisa kita evakuasi. Dalam proses pencarian, petugas siaga kantor pencarian dan pertolongan Denpasar menurunkan 40 orang personil. Hingga saat ini upaya pencarian 2 korban yang tertimbun dengan bantuan alat berat masih terus berlangsung. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Proses evakuasi dan pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat kembali dilanjutkan pemirsa. Proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza masih terus dilakukan. Saat ini pencarian melibatkan tim gabungan dari DVI, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan, serta BPBD. Petugas mengevakuasi 8 kantong jenazah dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan identifikasi. Sementara itu sejumlah area di Plaza Glodok atau Glodok Plaza maksud kami pemirsa masih dilakukan sterilisasi. Sampel DNA keluarga korban kebakaran Glodok Plaza telah diuji oleh tim DVI Rumah Sakit Polri. Proses identifikasi ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu. Tim DVI Rumah Sakit Polri telah mengambil 13 sampel DNA milik keluarga korban kebakaran Glodok Plaza. Sampel ini digunakan untuk proses identifikasi jenazah korban yang telah diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Proses identifikasi membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu, tergantung dari sampel DNA dari keluarga korban. Dari hasil DNA yang diambil dari keluarga korban, pihak Rumah Sakit Polri akan mencocokkannya dengan data korban. Pemeriksaan fisik ya, di kamar jenazah, kemudian mengambil sampel DNA dari jenazah sudah dilaksanakan, kemudian dikirim ke lab kita sehingga kita proses. Kemudian keluarga korban juga telah memberikan data-data tentang orang yang dinyatakan hilang, dan dari mereka kita ambil juga sampel DNA-nya, dan semuanya yang setelah kita ambil kita proses di lab laboratorium DNA Puskesmas Polri. Seperti yang saya berulang sampaikan bahwa normalnya itu 1 sampai 2 minggu. Namun bisa saja lebih cepat, bisa saja lebih lambat ya, tergantung dari kapasitas kemampuan dari lab kita ya. Sementara itu pihak Rumah Sakit Polri mengungkapkan tidak menutup kemungkinan terjadinya pengulangan untuk mendapatkan hasil DNA yang valid. Hal ini lantaran kondisi sampel DNA yang diambil dari tubuh korban tidak ideal. Namun tim DVI dari Rumah Sakit Polri telah mengambil sampel DNA dari seluruh jenazah ataupun bagian tubuh jenazah yang ada untuk diidentifikasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Aksi heroik Bribka Abdul Syahid viral di media sosial setelah rela badannya menjadi jembatan bagi ibu dan anaknya yang kesulitan menyeberang akibat longsor di Sumbawa Barat, NTB. Aksi spontan Bribka Abdul menuai pujian masyarakat. Inilah video aksi heroik seorang anggota polisi bernama Bribka Abdul Syahid yang bertugas sebagai Babin Kapitmas Desa Tatar Polsek Kongkang, Polres Sumbawa Barat. Anggota Polsek ini berinisiatif membantu seorang ibu yang kesulitan menyeberang. Bahkan rela badannya menjadi jembatan hidup bagi ibu dan anaknya. Karena jembatan yang terputus akibat banjir dan longsor di Kecamatan Sekongkang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Kerusakan jembatan tersebut membuat warga kesulitan melintas meskipun jembatan darurat sedang diperbaiki. Jadi pada waktu kejadian jembatan sedang proses pembangunan
ada salah satu warga yang sedang membawa bayi yang kesulitan untuk menyeberang karena jembatan sedang dalam proses perbaikan. Kemudian karena si ibu ini merasa kesulitan sehingga Bribka Abdul Sahid menawarkan diri untuk sebagai jembatan buat ibu ini sehingga ibu ini bisa menyeberang dengan aman. Tindakan heroik Bribka Abdul Sahid tak hanya mendapat apresiasi dari pihak kepolisian, namun juga menginspirasi masyarakat untuk terus saling membantu. Dari Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga diseret oleh oknum anggota polisi saat baru saja keluar dari Rutan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bukannya menikmati kebebasan, ia justru kembali dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan. Penyelidikan seperti apa? Sabar, jangan dipaksa, Pak. Jangan dipaksa. Pokoknya saya akan laporkan sampai ke Polda. Saya akan gugat sampai di Polda. Bukan tidak kooperatif. Bapak yang tidak bekerja dengan baik. Bapak yang tidak bekerja dengan baik. Momen kebebasan yang seharusnya menjadi awal baru bagi Vira, seorang ibu rumah tangga berubah menjadi tragedi penuh luka. Baru saja melangkah keluar dari Rutan Kolaka Minggu kemarin, Vira malah diseret sejumlah anggota polisi Polres Kolaka dan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang wanita. Pihak keluarga pun menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh sejumlah anggota polisi ini. Wahyuni, ibu Vira, mengungkapkan putrinya yang baru menghirup udara kebebasan harus kembali dijerat hukum dengan perlakuan yang tidak manusiawi oleh polisi. Sebagai orang tua saya tidak terima, Pak, anak saya diseret-seret. Anak saya diseret-seret seperti dia penjahat kelas kakap. Saya pikirnya seperti itu, yang saya tidak terima itu, Pak. Anak saya diseret-seret. Sementara itu, Kasih Humas Polres Kolaka Ibtu Dwi Arif membantah tudingan bahwa anggotanya bertindak kasar. Tindakan tersebut dilakukan sesuai prosedur. Yaitu pertama, saudari V dikhawatirkan melakukan kembali perbuatan tindak pidana dikarenakan saudari V pada saat proses mediasi mengeluarkan pernyataan yang bersifat ancaman. Penyelidikan seperti apa? Sabar, jangan dipaksa, Pak. Jangan dipaksa. Polisi mengakui laporan tersangka Vira terhadap terlapor Mia hingga saat ini belum dituntaskan dan masih dalam penyelidikan. Meskipun insiden itu terjadi pada Juli 2024 silam. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Jangan dipaksa begitu, Bu. Jangan dipaksa, Bu. Jangan dipaksa, Bu. Jangan dipaksa, dia tidak akan kabur. Dia tidak akan kabur. Keluarga Agustino, korban penembakan oknum kepolisian Kalimantan Barat tahun 2023 lalu, kembali melaporkan langsung ke Mabes Polri. Upaya ini dilakukan setelah kasus ini mandek sejak tahun 2023. Didampingi kuasa hukum Mayor TNI CHK Purnawirawan Marwan Iswandi, istri almarhum Agustino, korban kasus penembakan warga oleh oknum polisi di Kalimantan Barat tahun 2023, kembali melapor ke Mabes Polri. Laporan ini buntut dari penyelidikan yang mandek di Polres dan Polda Kalimantan Barat sejak tahun 2023. Laporan ini juga didasari dugaan korban dibunuh karena memiliki informasi badan narkoba dan tambang ilegal di Kalimantan Barat. Sedangkan penyelidikan telah dilakukan namun belum menemukan titik terang. Agustino tewas ditembak oknum polisi pada April 2023 lalu. Penembakan dilakukan karena korban diduga berusaha menyerang anggota polisi saat terjadi pertikaian di depan rumah korban. Ibu, karena klien kami, suami klien kami ditembak oleh oknum Polri, sampai detik ini oknum Polri tersebut tidak ada proses. Suaminya klien kami ditembak, ini menurut dugaan kami, analisa kami, dikarenakan kasus narkoba. Dia mengetahui ada bandar narkoba di Kalimantan Barat. Terbukti menyalurkan siaran MNC Media melalui jaringan TV kabel tanpa izin resmi. Pemilik bisnis TV kabel di Kendari, Sulawesi Tenggara diadili di PN Kendari.
Tindakan ilegal ini dinilai merugikan perusahaan dan melanggar hak cipta. Muhammad Sabarudin kini harus berhadapan dengan hukum setelah terbukti menyiarkan ulang konten milik MNC Media melalui jaringan TV kabel tanpa izin resmi. Perbuatannya tersebut dinilai telah merugikan MNC Vision dan melanggar Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang ITE. Dalam sidang ketiga yang digelar di Pengadilan Negeri Kendari Senin siang, 2 saksi dari manajemen MNC Vision hadir untuk memberikan keterangan. Sebelum masuk ke proses hukum, pihak MNC telah memberikan 3 kali somasi terhadap terdakwa, namun tidak juga ditanggapi. Setelah laporkan ini mereka kan menyiarkan konten MNC Group itu sendiri tanpa ada kerjasama satu. Terus mereka menyiarkan secara analog. Sedangkan kalau untuk MNC Group sendiri kan kami memang sudah mencanangkan dari beberapa tahun yang lalu untuk berdigital seperti itu. Nah itu kami udah berapa kali tawarkan untuk kerjasama tapi tidak ada itikat baik. Kami sudah memberikan somasi 1 sampai somasi 3, tidak ada itikat baik. Sidang lanjutan kasus ini akan kembali digelar pada 3 Februari mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tambahan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Sejumlah pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melakukan aksi unjuk rasa terkait sikap arogan Menteri Satrio Sumantri Brojonegoro. Informasi selengkapnya akan hadir di iNews Pagi, usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.